Kamu pasti jatuh cinta karena kemiripanku dengan si Mari-Mari itu. Kamu yakin dia bukan orang yang pasti kamu cintai? Enggak, Bella. Apa yang kurasakan pada Marima itu bukan cinta. Itu sebuah kekonyolan. Nggak masuk akal. Iseng dan permainan. Kamulah cintaku, Bella. Hanya kamu. Tinggalkan aku sendiri. Jangan dekati aku. Kenapa kamu menolak? Kamu masih berani bertanya? Aku nggak peduli apa yang terjadi dalam hidupmu. Aku nggak ingin tahu apapun tentang masa Aku lalu. nggak sedang bicarakan masa laluku. Nggak ada yang memalukan tentang itu. Kamu pernah menjalin hubungan. Kamu bilang itu bukan cinta. Kamu bilang itu iseng. Hanya permainan. Apa yang kamu harapkan dariku? Hal yang sama? Enggak. Aku mencintaimu. Aku yakin itu. Kamu gak akan pernah tahu rasanya jatuh cinta Sergio Santibanez. Kamu gak tahu cinta. Keluar kamu dari sini. Pergi kamu dari sini. Keluar sekarang juga atau aku akan suruh petugas mengusirmu. Keluar dari sini. Ini aku Bella Adama. Suruh petugas keamanan yang baru datang ke kantorku sekarang juga. Kemana aja kamu? Di klub. Pasti sama Bella Adama kan? Ya, Dari raut wajahmu sepertinya kamu sedang sedih. aku nggak ngerti sama wanita itu. Kenapa? Terkadang aku merasa kalau dia menyukaiku dan antusias pada aku. Dan aku merasa dia menyukaiku. Bahwa dia mengalah padaku dan tiba-tiba dia mengusirmu. Dia mengatakan 2 atau 3 kali hal padaku lalu mengusirku keluar. Dan itu membuatmu merasa lebih aneh padanya kan? Apa kamu tahu sesuatu? Aku jatuh cinta pada Bella Adama. Kamu jangan bilang ya. Jujur saja, ini berita baru. Hampir nggak terasa, susah. Memang kapan aku bicara formal pada kalian berdua? Satu-satunya formal yang harus kamu lakukan adalah kopermu. Kita harus kembali ke Meksiko, kejuaraan akan dimulai. Tapi mereka udah bilang kita harus kembali lebih cepat lebih baik, kawan. Aku nggak bisa pergi. Aku ada urusan di sini. Lagian ingat ayahku juga bersama aku kan? Ya sudah, beritahu saja pelatih Mansur. Ya. Aku akan bicara dengan Mansur, tapi sekarang aku nggak bisa meninggalkan Valentine tadi. Aku membutuhkanmu untuk posisi lain, Renato. Posisi lain. Jauh lebih baik dari yang ini. Baiklah, katakan padaku. Aku ingin kamu berkeliling ruang pertandingan sebagai pengamat. Tapi kamu harus berpakaian yang rapi. Ya, tapi aku... Begini, klub akan memberimu pinjaman untuk membeli pakaian yang kamu butuhkan ya. Posisi ini sangat istimewa. Kamu akan beritahu kami jika ada kejanggalan. Tapi orang-orang tahu aku bekerja di sini. Itu sebabnya mereka pasti mengira kamu adalah anggota lain. Kurasa mereka nggak akan mengenali kamu dan kamu baru sebentar di sini. Dan untuk membuatnya lebih nyata, kamu boleh meminta minuman tanpa melebih-lebihkan tentunya. Dan kamu juga bisa bermain, tentu saja dengan uangmu sendiri. Menandatangani nota gaji. Kenapa kamu memberiku posisi itu? Karena kamu memiliki sosok yang cukup terhormat. Dan kamu adalah karyawan terbaik yang bisa dianggap sebagai anggota, ya kan? Apa gajiku akan sama? Kamu akan dapatkan sedikit lebih banyak. Bagaimana? Aku terima. Terima kasih banyak, Nyonya. Kapan aku mulai? Beberapa hari lagi. Haruskah aku beritahu Tuan Duarte? Gak usah. Enggak, aku yang akan beritahu dia. Itu saja dan selamat malam. Silakan pulang. Selamat malam. Kamu akan bayar mahal atas semua kerusakan yang kamu dan keluargamu lakukan pada aku, Renato. Aku akan membuatmu menangis darah. Dan aku gak akan mengasihani kamu. Kamu sangat kuat, cuy. Iya, Nona. Dan aku nggak pernah sakit. Kamu bisa membaca atau menulis. Sama sekali enggak. Kamu minta aku mengajarimu. Apa? Iya, aku. Memang kenapa? Tapi aku kan harus bekerja. Setelah kamu selesai bekerja, Tapi aku nggak bisa membayar Nona. kamu gak perlu membayarnya. Satu hal, kalau kamu ingin belajar denganku, kamu harus mandi dan berganti pakaian. Aku mandi setiap hari kok, Nona.
Yang terpenting, lebih hati-hati saja. Aku akan memberimu sabun mahal. Nona baik sekali. Aku suka padamu, Joy. Aku ingin menjadi kamu pria yang layak dan naik ke posisi pada tempat ini. Aku akan sangat berterima kasih. Tapi yang bisa aku berikan sebagai gantinya apa? Aku hanya ingin kamu memberiku sedikit kasih sayang. Ayah nggak minum alkohol lagi kan? Enggak ada setetes pun enggak. Hebat sekali ayah. Pada siapa kita berhutang keajaiban ini? Untuk bela Adam. Dia memanggil ayah untuk memberi posisi lain. Ayah harus menyamar sebagai anggota klub dan bisa mengawasi apa yang terjadi di sana. Ya itu lebih baik daripada yang ayah miliki sekarang. Tapi jujur, apakah bila Aldama menawarkannya pada ayah? Iya benar. Kapan itu? Tadi malam. Setelah aku meninggalkan klub, Ya sesudahnya. aku ingin tahu apa dia melakukannya karena aku. Dan apa ayah bahagia? Ya. Ia mengizinkan ayah minum secukupnya dan juga berjudi di ruang permainan klub. Tentu saja dengan uang ayah. Ya tentu ayah nggak mungkin melakukannya. Enggak, tentu saja enggak. Selama Anda sekarang memiliki properti di komplek paling eksklusif di Bali, Kata. Terima kasih banyak. Aku senang sekali, Salam sayang. sekali, Sil. Terima kasih. Selamat ya. Aku harus bicara denganmu, Bernardo. Ada apa lagi, Dina? Aku mengganti posisi Renato Santibanes. Kenapa? Aku menempatkannya di ruang permainan untuk awasi para anggota dan terutama para karyawan. Setahuku dia nggak dibutuhkan. Kita kan punya Ulysses. Ah, yang itu. Ya, jangan khawatir karena gajinya aku yang akan tanggung. Jadi uang belanja jadi kebahagiaan ya. Jangan bermimpi, aku nggak pernah melakukan apapun hanya karena kesenangan. Kenapa kamu memilih Renato Santibanes? Kurasa dia nggak tahu apa-apa tentang ruang permainan kan? Iya, dia pasti akan belajar. Baiklah, kalau kamu mau bayar, aku nggak keberatan. Tapi kamu terlalu curiga rupanya. Bisa jadi. Oke, itu saja. Aku akan pergi dulu. Iya. Apa yang baru saja kamu dengar? Aku ingin kamu menawarkan apa yang mereka minta dan lebih banyak lagi. Untuk konsorsium, Vale Encantado. Aku ingin membelinya berapapun harganya, terserah. Tapi konsorsium itu harus jadi milikku. Untuk apa Anda membeli klub ini, Tuan? Untuk menghancurkan Iskanjo. Memang apa yang Anda dapatkan? Menyakiti Bella Aldama. Dia sangat mencintai tempat ini. Dia sudah berjuang keras untuk itu. Tapi, kalau dia nggak mau, dia nggak akan menjual bagiannya. Pokoknya aku akan menang karena dengan begini dia akan menjadikanku dan akan berada di bawah kekuasaanku. Lihat saja nanti. Aku nggak punya apa-apa untuk dipikirkan. Selamat siang. Rodolfo Sanheris ingin membeli konsorsium itu. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Inocentia, kenapa kamu nggak menikah saja setelah kaya raya? Sepertinya itu bukan takdirku. Takdir memang harus dipaksakan. Seenggaknya aku nggak akan jadi perawan tua. Mungkin waktu aku masih muda, aku jatuh cinta pada orang yang tidak pernah merasakan hal yang sama denganku. Sergio kan? Iya, Sergio Santibanez. Tapi dia nggak akan melirik gadis seburuk itu seperti aku. Nggak ada yang beritahu aku kamu di sini, Inocencia. Aku akan meninggalkan kalian. Aku akan kembali untuk minum kopi. Mau kemana, Antonieta? Tenang saja, Angelica. Aku akan kembali. Aku malu banget. Kenapa? Ada apa? Aku harus menyuruh anakku pergi dari sini. Dia persis seperti Sergio. Mereka sama saja. Tapi kenapa Angelica? Apa yang adikmu lakukan sampai membuatmu kesal seperti ini? Aku akan beritahu kamu karena kamu bisa dipercaya. Antonieta jatuh cinta dengan pekerja perkebunan. Benarkah? Aku gak percaya. Aku berharap aku salah, tapi enggak. Dia mengejar dan terus mengganggunya. Dan gak lama lagi dia akan terang-terangan terlibat dengannya. Udaranya panas sekali, Nona. Aku akan mengeringkanmu dengan sapu tanganku.
padaku. Enggak, Nona. Aku coba berkeringat. Aku terjun seperti bau matahari. Baumu seperti pria pekerja keras. Aku suka sekali. Kau sendiri? Nona bau surga. Benarkah? Apa yang ingin kamu katakan pada ayah? Aku mau mengajak Sergio makan siang bersama kita, ya. Baiklah, Natalia. Tapi, Nggak ada tapi-tapian, ayah. bukankah kamu pernah bilang kesal padanya? Itu intinya. Aku ingin berdamai dengan Sergio. Aku sangat menyukainya. Aku jatuh cinta, ya. Aku ingin menikah dengannya. Apapun yang terjadi, aku gak peduli. Siapapun yang menghalangi. Bahkan ayah? Termasuk ayah. Aku harap ayah gak keberatan aku menikah. Enggak, Ana, enggak. Oke, kalau begitu, aku akan menanya. Sampai jumpa, ya. Apa masih banyak orang yang akan hadir, Elsa? Suruh dia menunggu. Suruh dia menunggu. Apa? Enggak. Kalau begitu suruh dia masuk. Silakan. Selamat pagi, Tuan Gubernur. Nona mudaku yang cantik dan menawan. Apa yang harus kulakukan untuk penghormatan atas kunjungan? Aku di sini karena aku punya masalah yang sangat serius. Hanya kamu yang bisa menyelesaikannya. Apa yang kamu bicarakan, Bella? Rudolfo Sanhenis. Ada apa dengannya? Aku baru tahu dia ingin beli konsorsium Vale Encantado. Dia nggak keberatan membayar berapapun harga yang diminta. Dan dia melakukannya dengan satu tujuan. Mengeluarkanku dari Vale Encantado. Maaf, seharusnya aku... Aku mohon, kamu lakukan hal yang benar. Apa kamu menyukainya? Iya, tapi nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kamu laki-laki dan aku perempuan. Kita diciptakan untuk cinta. Nggak ada yang membedakan dalam hal itu. Nona, jangan mengejekku. Berhentilah mempermainkanku. Ini kesempatan bagus untuk menghasilkan uang. Aku nggak tertarik pada uang. Aku tertarik pada konsorsium itu. Karena kenangan ayahku. Terutama klubnya. Ini masalah harga diri. Iya. Dan kenapa Rudolfo Sanhenis tiba-tiba tertarik membeli konsorsium itu? Dia jatuh cinta padaku. Sudah aku bilang. Dia mengejarku dan karena aku nggak mau tunduk pada kegagahannya, dia mencari cara untuk menyakiti. Itu sebabnya aku datang ke sini hari ini untuk meminta perlindunganmu. Kamu akan mendapatkannya, Bella. Kamu akan mendapatkannya. Mungkin nggak seburuk yang kamu kira. Aku yakin dengan apa yang aku katakan ini dia ingin aku keluar. Kamu tahu kenapa? Karena dia itu iri padaku. Aku? Tapi... Dia tahu aku lebih menyukaimu daripada yang lain. Bahwa aku mulai menyukaimu dengan cara yang sangat istimewa. Bella... Sejujurnya, dia tahu kamu satu-satunya pria yang berhasil menarik perhatianku di Vale Encantado. Dan dia sangat marah padaku. Sedang apa wanita itu di sini?